Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan di masa pandemi. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Izinkan kami perwakilan OSIS SMA Negeri 1 Karangkobar mempersembahkan pengajian virtual dalam rangka peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Bu Fatimah Arifin. Untuk teman-teman sembari menyaksikan pengajian virtual dalam rangka peringatan Isra Mi'raj, maka dari itu diwajibkan untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangkobar merangkum materi yang akan dibawakan oleh Bu Fatimah Arifin. Kepada Bu Fatimah Arifin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karangkobar, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha dan seluruh karyawan SMA Negeri 1 Karangkobar, anak-anakku peserta didik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberi beribu-ribu kenikmatan, salah satunya yaitu nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita seperti biasanya walaupun dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan selalu mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya nanti yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah anak-anakku sekalian Ibu banggakan, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang kita peringati, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Di bulan ini peristiwa Isra dan Mi'raj kita peringati mungkin tidak sama seperti biasa yang kita rayakan, karena dengan masa pandemi ini mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat kalian dalam memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kalian pasti tahu kan apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj? Baiklah, di sini Ibu akan sedikit mengulas tentang kisah Isra dan Mi'raj. Isra sendiri yaitu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Mi'raj itu Rasulullah dinaikkan dari Masjidil Aqsa di Palestina ini ke Sidratul Muntaha, ke tempat yang sangat tinggi untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah menceritakan bahwa beliau itu mengadakan perjalanan itu hanya 1 malam. Semalam saya mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan yang kita tahu jarak antara Mekah dan Palestina itu jaraknya sangat jauh. Di zaman Rasulullah kendaraan hanya onta, maka waktu tempuh itu biasanya 40 hari 40 malam. Maka ketika Rasulullah menceritakan kisah ini,
banyak para sahabatnya yang tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hanya sahabat beliau yang bernama Abu Bakar yang mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau diberi gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, di situ dari kisah perjalanan ini dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu ada tahapan-tahapan yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Rasulullah naik ke langit yang pertama, di situ bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan diangkat ke Sidratul Muntaha atau tempat yang tinggi. Di situ Allah mewajibkan perintah untuk umat Rasulullah SAW, yaitu sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Sesudah menerima perintah ini, Rasulullah kembali turun di langit yang keenam, kembali bertemu dengan Nabi Musa. Di situ Nabi Musa menanyakan kepada Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa Allah merintahkan sholat wajib untukku dan umatku sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa menyatakan, silakan kembalilah ke Tuhanmu, mintalah keringanan, karena saya mengurus Bani Israel itu sangat sulit, apalagi nanti umatmu. Maka Rasulullah kembali menghadap Allah, terus beberapa kali bolak-balik, maka yang terakhir ditetapkanlah 5 waktu yang diwajibkan sehari semalam untuk Rasulullah dan umatnya sebagai kewajiban. Nah, di situ Nabi Musa tetap meminta kepada Rasulullah untuk meminta keringanan. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya sudah ikhlas untuk menerima yang 5 waktu ini. Saya malu untuk kembali meminta keringanan kepada Allah. Insya Allah saya sudah menerima dan saya ikhlas. Mudah-mudahan aku dan umatku mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Itulah tadi kisah yang diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kaitan dengan kisah Isra dan Mi'raj ini, Allah juga mengabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang sudah ibu bacakan di awal tadi, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, supaya kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Baiklah anak-anakku sekalian, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah itu menceritakan kisah tersebut kepada para sahabatnya. Tidak ada satupun yang mempercayai kecuali sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar. Karena secara akal sehat, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu membutuhkan waktu 40 hari 40 malam, apalagi sampai ke tempat yang tinggi hanya ditempuh dalam jangka waktu 1 malam, itu hal yang tidak masuk akal. Tapi disinilah kita kembali mengingat bahwa disitulah Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya bagi hamba-hambanya yang meyakini itu. Demikianlah sedikit kisah tentang Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, dan mudah-mudahan
Dengan kisah ini menambah kekuatan iman kita dan keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Baiklah anak-anakku sekalian, sesudah kalian mengikuti pengajian ini, ada tugas yang perlu kalian lakukan, yaitu silakan kalian merangkum apa yang sudah ibu sampaikan tentang kisah Isra dan Mi'raj ini. Kemudian ditulis dan dikirimkan ke guru agamanya masing-masing. Dikirimkan berupa foto ya, hasil rangkuman kalian. Baiklah anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Baiklah anak-anakku sekalian, pengajian ini ibu akhiri. Kalau ada kesalahan dengan apa yang sudah ibu sampaikan, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pengajian virtual dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Oh iya, untuk teman-teman jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya serta di-share agar kita sama-sama belajar dan insya Allah mendapatkan pahala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.